kegiatan hari ini juga kita menjadikan pameran di depan, dan mohon izin ini hadiah ini, mohon maaf ini tidak menggunakan anggaran pemerintah. Ini adalah sumbangan dari teman-teman semua. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, jadi sekarang saya khususkan mohon pada Ibu Lida dan tim dari Puskesmas juga untuk hadir di sini, karena kolaborasi itu harus terintegrasi, ya masih ingat ini kata-kata muda, kolaborasi itu harus terintegrasi, itulah intinya seperti itu. Mungkin untuk kegiatan hari ini ada beberapa program, yaitu tadi sebetulnya ada senam pagi sebetulnya ada senam pagi. Kegiatan hari ini yang kedua kali, berarti yang terakhir di sini. Yang pertama kan ada hitanan massal di waktu di Artis Dagu, kalian juga ada istiqosah itu waktu itu, juga pengobatan gratis, dan ada donor darah sekalian. Di sini juga ada donor darah, ada kegiatan lomba dan kegiatan yang lain yang terakhir di sini. Dan sebelumnya saya menyampaikan turut prihatin atas kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Pemandungan Medical Center. Semoga permasalahan ini dapat secepatnya selesai dan segera dapat kembali melayani kesehatan masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Pemandungan dan sekitarnya. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, peringatan Hari Kesehatan hari ini mengusung tema nasional Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. Tema ini adalah sebuah panggilan untuk kita semua mengingat bahwa investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan bangsa adalah dengan memastikan generasi mudanya tumbuh sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Kesehatan generasi muda hari ini adalah fondasi bagi kepemimpinan, kreativitas dan produktivitas Indonesia emas di masa depan. Peringatan Hari Kesehatan hari ini mengusung tema nasional Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. Tema ini adalah sebuah panggilan untuk kita semua mengingat bahwa investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan bangsa adalah dengan memastikan generasi mudanya tumbuh sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Kesehatan generasi muda hari ini adalah fondasi bagi kepemimpinan, kreativitas dan produktivitas Indonesia emas di masa depan. Pada tingkat Kabupaten Subang, kita membuatkan komitmen dengan mengusung tema Subang Abret, Masyarakat Subang Sehat. Membangun bareng rakyat demi terwujudnya visi Kabupaten Subang yang unggul, maju, kompetitif dalam bingkai karya nyata pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis, dan religius. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita pahami bersama, kualitas kesehatan generasi saat ini akan menentukan masyarakat Subang di masa yang akan datang. Maka dari itu, dengan semangat Hari Kesehatan Nasional 61 tahun ini, mari kita tingkatkan pelayanan kesehatan dengan kesabaran dan ketulusan untuk masyarakat Subang melalui akses dan bentuk pelayanan terbaik sesuai dengan standar profesional prosedur yang ada. Dan saya juga menitipkan kepada seluruh ibu bidan. Ini bidan hadir kan Bu? Kebetulan ibu saya juga dulu bidan. Jadi kayaknya saya setiap acara bidan belum pernah nggak hadir. Itu di sana juga di greenhouse ya, saya hadir juga. Karena saya tahu kalau saya nggak hadir, saya kualat ke ibu saya sendiri kalau bisa bidan. Jadi Bapak Ibu, semua yang hadir di sini dan saya juga hadir dari Puskesmas, saya menitipkan pesan agar kedepannya ini saya punya punya target. Saya pengen di Kabupaten Subang ini nanti pelayanan kesehatan seperti yang selalu saya sampaikan kepada Kadinkes, Pak Direktur, bahwa saya ingin pelayanan Puskesmas di Kabupaten Subang ini kedepannya bisa maksimal, sehingga penumpukan di RSUD tidak terlalu berat. Karena apa? Mau RSUD-nya diperbesar segimanapun, kalau kita buka rumah sakit umum baru,
kalau urusan-urusan kesehatan yang 168 ya, 144 kesehatan penyakit yang bisa diselesaikan di puskesmas tapi naik terus ke RSUD itu tetap tidak akan tertampung. Makanya saya sedang fokus bagaimana salah satu elemen yang tetap kita pertahankan, karena perlu Bapak Ibu tahu juga ini sekalian hadir. Hari ini Kabupaten Subang mengalami turbulensi pemotongan dana TKD hampir 365 miliar. Tapi saya sudah menyampaikan ke tim TAPD bahwa ada 3 unsur yang tidak boleh diganggu-gugat. 1. Infrastruktur jalan. 2. Pendidikan. Yang ketiga, kesehatan. Karena apa? Ini 3 unsur yang memang harus kita jaga. Jadi kalau bahasanya saya ke Pasekda, kajian urang pemerihan, wayahna di kantor bupati daya senek setahun, kantor Pasekda, kantor Bupadinkes tekedah aya senek, wayahna pun aya tamu cai heran kumpul, tapi pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan infrastruktur harus tetap berjalan. Insya Allah Bapak Ibu abdi nyuhunkeun doana. Update terakhir tahun ini jalan itu saya sudah selesaikan sampai akhir tahun, nanti sampai Desember ada di 92 km jalan rusak kita perbaiki. Target tahun depan harus kita tempuh lagi, walaupun dengan pemotongan dana transfer pusat, saya percaya kita dengan komitmen bersama bisa meraih ini semua. Tak lupa penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh instansi kesehatan yang telah bekerja keras berjuang meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Subang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional ke-61. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum ditutup, saya mau pantun. Jadi kalau di Subang sekarang kalau pantun di rumah Bu, cakepnya diganti Gabriel. Pagi cerah di PT Dahana, angin sepoi membawa asa. Hari Kesehatan Nasional kita rayakan bersama agar Subang sehat, kuat dan bahagia. Jadi yang penting bahagia, mau difitnah mau dihujat, yang penting bahagia. Jadi kalau hari ini Bu, ada yang memang Subang gelap, saya rasa Subang sedang cerah-cerahnya. Karena kepala dinasnya nggak ada yang boros, harus kasih apapun ke bupati. Semua ASN-nya. Mungkin Ibu di sini ada yang bidan atau apa. Kalau saya sampaikan sekali lagi, kalau ada yang mengatasnamakan saya siapapun, hari ini di Pemda Subang segala sesuatunya saya bikin gratis Pak. Saya nggak mau ada beban. Bukan Dinkes bisa ditanya Pak. Jadi kepala Dinkes harus keluarin uang untuk Pak. Saya atakin itu Pak. Jadi kalau ada yang beranggapan sekarang Subang sedang gelap, mungkin di rumahnya ketutupan plafon jadi gelap. Karena di daerah lain sedang cerah, karena jalan aja 92 km sudah kita selesaikan. Belum lagi ruang kelas baru, ada di tahun depan itu 35 miliar kita keluarkan untuk perbaikan ruang kelas baru. Itu bisa menyelesaikan hampir 150 kelas yang roboh Pak, termasuk puskesmas juga. Saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan junior-junior saya. Saya sudah melakukan sedikit simulasi tentang kehidupan pada saat cerdas cermat. Ada satu puskesmas yang bisa menjawab dengan tepat, sebenarnya ada 2, yaitu puskesmas Ranting wilayah 3 ya.
patok besi ya? Tidak, bukan karena saya dari patok besi, karena saya berasal dari patok besi nih, adik-adik saya di patok besi. Saya 15 tahun jadi bidan desa di patok besi. Tapi hari ini saya berdiri di depan teman-teman dengan fungsi yang berbeda, yaitu saya sebagai anggota DPR RI Komisi 1. Saya hanya ingin menggugah teman-teman, terutama nih yang masih muda-muda bidan, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak akan pernah mampu melakukan apapun. Semuanya tergantung niat, tergantung kemampuan, dan juga kemauan. Ada kemampuan, nggak ada kemauan, nggak akan bisa jadi apa-apa. Saya selalu ingat moto saya pada saat saya jadi bidan desa tahun 90. Saya bidan desa pertama, angkatan pertama di Kabupaten Subang, dan itu saya ajarkan kepada anak saya. Satu hal, ingat itu sama teman-teman, bermimpilah setinggi langit. Karena kalaupun kita jatuh, itu di atas bintang-bintang. Itu yang saya lakukan sekarang. Saya waktu sekmat, waktu saya camat, orang bilang, kok bidan jadi camat? Orang nggak lihat. Saya register di pemerintahan. Saya nggak pernah sakit hati. Tetapi saya buktikannya apa? Pada saat saya diklat PIM 4, PIM 3, PIM 2, ini ada yang seangkatan sama saya nih. Semuanya lulusan terbaik didapatkan oleh seorang bidan yang berasal dari Jatiraga Silir. Kenapa? Karena saya mau belajar. Bu, didengar baik-baik ya Bu. Buat motor. Akun ketua dewan yang dapat. 0114, angka terakhirnya 6. Baik, 0146. Puskesmas. Kaum. Oh, orang Cikaung memenang motorna Bu. 1. Kosong. Maunya berapa? Maunya berapa? 4, 9. Yes, 104. Siapa? Coba. Ini siapa tuh? Perawat, antri, dokter. 1049. Dari mana kamu? Klinik Barokah Sukamandi. Klinik Barokah Sukamandi. Anak-anak berarti ya? Anak gua anak kamu dapat sepeda listrik. Ya, untuk seluruh nakes di Kabupaten Subang di Hari Kesehatan Nasional ini saya menitipkan agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang dimanapun berada. Karena kita punya target, kita punya keinginan dalam waktu dekat kita ingin pelayanan-pelayanan kesehatan khususnya puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Subang bisa berkembang dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kita punya target di tahun-tahun depan itu bagaimana puskesmas ini bisa betul-betul menyelesaikan 144 penyakit yang bisa diselesaikan di puskesmas, dan itu harus bisa kita segera lakukan agar penumpukan di RSUD, rumah sakit itu bisa teruraikan dan teratasi seperti itu. Ya, saya juga menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang karena memang sehat adalah pondasi kita semua untuk bisa bekerja, berkarya ke depannya. Sehat jasmani, rohani, maupun kesehatan mental. Sehingga saya menitipkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang, mari kita sama-sama jaga kesehatan kita pribadi, keluarga, maupun yang ada di rumah kita, agar apa yang selalu kita inginkan dan cita-citakan itu selalu menjadi sebuah hal yang terjadi dan terwujudkan.